warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan badan, kesempatan sehingga sudah dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya Bu. Ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Udah pada makan belum ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Tadi kesini diantar sama siapa Bu? Ibu Yani diantar sama siapa? Anak. Kemana? Ibu Yona? Adek. Ada yang naik ojek nggak tadi? Enggak, semua diantar ya? Iya. Ya. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan belajar yaitu tentang modul perlindungan anak ya. Iya. Di dalam perlindungan anak kita belajar pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, ibu-ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita akan memain permainan ya Bu. Iya. Suka ibu main permainan? Suka. Nah, biar kita semangat nanti belajarnya ya. Permainannya ialah permainan menebak angka kata melalui gerakan tubuh ya Bu. Ya. Ya Bu. Udah sama-sama Bu berdiri. Permainannya mudah saja. Misalnya saya bilang ini, berarti jawabannya satu. Yang ini Dua. Kalau yang ini Tiga. Nah, kayak itu ya. Ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita tes dulu ya. Ibu Yani, ini Satu. yang ini, Dua. kalau yang ini, Tiga. nah betul, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yani. Nah, sekarang kita mulai ya. Ya. Ibu Yona, ini Tiga. Salah. salah ya, konsentrasi. Ibu apa lagi? Ibu Liza, ini, Satu. yang ini, betul, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Liza. Nah, sekarang siapa lagi yang belum? Ibu Nasi. Nasiba ya. Bu Nasiba ini, Satu. yang ini, Dua. kalau yang ini, Tiga. nah betul. Tepuk tangan. Nah, sekarang mari kita duduk lagi. Nah, bagaimana tadi perasaan ibu waktu memainkannya? Senang. Nah, sekarang kita akan mereview modul yang kemarin ya Bu. Ya. Yaitu tentang apa Bu? Kesehatan lingkungan. Ya, apa lagi? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, siapa lagi Bu? Buang air besar di jamban sehat. Ya, apa lagi? Memastikan rumah tangga mempunyai air bersih. Buang sampah pada tempatnya. Ya, nah kemarin kita kan udah belajar tentang Kesehatan lingkungan. kesehatan lingkungan. Nah, apakah ibu-ibu semua udah menerapkan nggak di rumah nih? Sudah. Sudah ya. Kira-kira apa kendalanya ya Bu untuk menerapkannya? Di rumah saya belum ada jamban. Oh, rumah Ibu Edi belum ada jamban. Iya. Nah, kan di desa-desa sekarang sudah ada apa namanya? WC-WC di kampung tuh udah diusulkan ya Bu. Ya. Kalau misalnya di kampung Ibu ini kayak mana? Sudah diusulkan. Udah diusulkan. Kira-kira kapan itu siapnya Bu? Nggak tahu. Oh, belum ada kepastian ya. Ya, kita doakan semoga di rumah Ibu ini cepat ada jambannya ya. Iya. Nah, sekarang mari Ibu-ibu sama-sama kita lihat ke cat ini ya. Yaitu kita belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, tujuan pembelajarannya siapa mau baca? Nah, Ibu ini lagi. Peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, terima kasih kepada Ibu Yeni. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu melakukan pencegahan.
kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa dan deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, ibu-ibu di sini, yang mana dinamakan anak istimewa tuh? Bagaimana? Siapa yang mau jawab? Anak yang memiliki kekurangan. Apalagi ya Bu? Kalau istilah kita ada lagi apa ya Bu? Anak cacat. Anak cacat, betul. Ini juga betul. Nah, yang dinamakan dengan anak istimewa itu bukan nanti jangan salah-salah paham ya Bu. Nanti berarti dia udah bagus anak istimewa. Bukan begitu. Anak istimewa ini adalah anak yang memiliki kekurangan ataupun anak cacat. Kalau istilah sekarang yaitu disabilitas ya Bu. Ya. Nah, nanti kalau orang-orang bilang disabilitas, anak itu penyandang disabilitas, apa tuh ya? Nah, padahal kita udah tahu, hari ini udah kita tahu, udah Ibu jelaskan ya. Nah, keberhasilannya apa? Siapa mau baca lagi? Saya. Silahkan Ibu Yana. Itu menjelaskan pengertian hak-hak anak. Ya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hak-hak anak. Kita beri lagi tepuk tangan untuk Ibu Yana. Nah, di sini apa yang dinamakan dengan ataupun siapa yang tahu dan pengertian anak? Di sini ada juga ya Bu. Nah, pengertian anak. Nah, siapa mau baca lagi? Bu Yana, ya Bu silakan. Pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, betul. Mantap Ibu Yana ya. Yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, di sini yang dinamakan dengan anak adalah yang belum berusia 18 tahun. Kalau udah 20 tahun Bukan anak. Nah, bukan anak-anak. Ini menurut undang-undang ya Bu, Undang-Undang Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nah, walaupun sudah mencapai usianya 20 tahun, kalau menurut kita, kalau misalnya di dalam kehidupan kita itu tetap anak kita juga. Nah, kalau menurut undang-undang itu tidak dinamakan lagi dengan anak-anak, udah remaja ya. Nah, tidak dinamakan lagi anak. Nah, di sini kalau menurut undang-undang berarti yang berusia 18 tahun dan dinamakan anak juga yang masih dalam kandungan. Nanti kita nggak ini apa namanya? Nggak tahu apa tuh, bukan anak, nanti bilang kalau masih dalam kandungan, padahal itu anak juga. Nah, dan yang selanjutnya yaitu tadi pengertian sekarang berarti pengertian hak-hak anak ya Bu. Anak ini yang berusia yang belum berusia 18 tahun ya, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Dan sekarang itu hak-hak anak ya. Hak anak. Apa itu Bu? Coba saya mau baca lagi. Nah, Ibu Liza ya. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, di sini terima kasih kepada Ibu Liza. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Ibu Liza. Nah, hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Siapa mau jelaskan? Berarti hak anak ini sudah melekat pada diri manusia, berarti harus dijunjung tinggi karena ciptaan Tuhan. Nanti harus dijunjung tinggi dan dihormati. Nah, apa lagi ya Bu? Selanjutnya yaitu hak anak dapat dihatikan. Apa Bu? Siapa mau baca lagi? Hak melekat atau azasi pada diri anak. Yang pertama itu yang seperti penjelasan tadi, yaitu hak yang sudah melekat ataupun hak asasi pada anak. Berarti anak itu harus dilindungi, jangan kita membuat kekerasan terhadap anak ya.
Selanjutnya apalagi? Pemberian Tuhan yang Maha Esa. Karena pemberian Tuhan yang Maha Esa. Dan yang selanjutnya siapa lagi mau baca? Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Berarti yang selanjutnya yaitu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Selanjutnya siapa lagi mau baca? Ibu Liza ya? Boleh Bu? Ini Jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar UUD perlindungan anak. Jadi jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak, maka itu merupakan pelanggaran undang-undang ya. Dan yang terakhir yaitu orang tua tidak mampu sama dengan negara harus ambil alih. Di sini kayak gini, kalau orang tua tidak mampu mendidik anak ataupun tidak mampu untuk mengasuh anak, maka akan diambil alih oleh negara. Itu kesempatan kita ya Bu, jangan kasih anak sama negara. Nah ini adalah penjelasan pengertian hak-hak anak ya. Dan yang selanjutnya nanti kita ini bulan depan nanti kita belajarnya ya Bu, yaitu menjelaskan klaster hak anak, menjelaskan pengertian kekerasan, perlakuan salah, dan selanjutnya sampai mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Sampai di situ kita belajar minggu ataupun bulan depan ya Bu. Ini semua penjelasan nanti di bulan depan. Sampai di sini. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau tidak ada, sekarang kita ambil kesimpulannya ya Bu. Di sini kita belajar yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Tadi apa pengertian anak? Kan udah ada tadi. Anak yang berusia 18 tahun, termasuk juga masih dalam kandungan, dan juga hak-hak anak. Ibu-ibu semuanya sudah kita pelajari hari ini, itu diterapkan semua di rumah ya Bu. Iya. Dan nanti diceritakan juga kepada suami, biar sama-sama mengetahuinya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.